Seorang bayi perempuan berbobot 1,7 kg yang terbungkus plastik ditemukan tidak jauh dari rumah Elma Tiana di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat tengah malam lalu. Saat bayi misterius itu ditemukan, kondisi kesehatannya memang sudah sangat memprihatinkan. Diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan oleh ibunya. Sebab tidak jauh dari tempat kejadian, ditemukan juga ari-ari sang bayi. Menyusul ditemukannya bayi mungil ini, Elma dan suaminya... Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti di tanah air. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya untuk menyimak berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Nah sekarang pemirsa kita simak dulu kilasan tayangan sore hari ini. Roni Sianturi dilaporkan kakak kandungnya Sahat Robi Sianturi ke Polres Metro Jakarta Utara menyusul sengketa kepemilikan mobil pribadinya dengan Roni Sianturi. Artis Elma Tiana menemukan seorang bayi perempuan tidak jauh dari rumahnya di kawasan Cilandak. Saat bayi itu ditemukan, Elma melihat kondisi sang bayi sudah sangat memprihatinkan. Ada pula liputan aktual tentang artis Iramea Sofa yang harus menjalani operasi hernia. Perseteruan Dani Dewa dengan Yudhistira ANM Masardi memasuki babak baru setelah pekan lalu kasus pelanggaran hak cipta ini diadukan ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, penyanyi Roni Sianturi dilaporkan kakak kandungnya Sahat Robi Sianturi ke Polres Metro Jakarta Utara Rabu 5 Juni lalu. Robi melaporkan Roni sehubungan sengketa kepemilikan mobil di dalam keluarga. Menurut Robi, sudah setahun belakangan ini mobilnya dipakai oleh Roni Sianturi. Tapi ketika Robi memintanya kembali, Roni tidak berkenan memberinya. Karena usahanya menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan gagal, Robi terpaksa membawa kasus ini kepada pihak yang berwajib. Pemirsa, Roni Sianturi dilaporkan kakak kandungnya Sahat Robi Sianturi ke Polres Metro Jakarta Utara Rabu 5 Juni lalu. Dalam laporannya itu, Robi mengaku bahwa mobil pribadinya bermerek New Panther yang telah ditukar pakaikan dengan mobil Starlet milik Roni Sianturi telah dialihkan kepemilikannya menjadi milik Roni. Menurut Robi, transaksi tukar pakai mobilnya itu dilakukan setahun yang lalu secara kekeluargaan dan disaksikan orang tua mereka. Pada saat itulah Robi dan Roni sepakat untuk tukar pakai mobil dengan syarat-syarat yang mereka buat secara lisan. Salah satu syarat itu adalah pertukaran mobil dilakukan hanya dalam jangka waktu 12 bulan. Setelah masa pertukaran berakhir dan Robi ingin mengambil kembali mobilnya, Robi justru harus mengambil mobil itu ke kuasa hukum Roni, R. Sianturi SH. Kalau dibilang masalah keluarga ya mungkin iya, cuman saya sudah kehabisan jalan keluar. Sehingga saya pikir-pikir salah satunya harus ke pihak yang berwenang. Jadi hari ini saya melapor yang menurut pihak kepolisian adalah penggelapan atas kendaraan ya, satu unit kendaraan yang saya pinjam pakaikan kepada artis Roni Sianturi yang notabene adik kandung saya. Mobil ini sekarang lewat kuasa hukumnya R. Sianturi SH itu ingin dikuasai ya, jadi mereka ingin mengambil BPKB. Fisik mobilnya sih udah di Roni ya, itu saya nggak, kan mestinya April 2002 ini jatuh tempo, mestinya saya kembalikan mobil, tukar. Tapi waktu itu ada masalah yang nggak ketemu. Dia nggak mau dikembalikan mobil, tapi saya harus tebus 100 juta. Itu saya nggak bingung tuh. Apakah tukar pakai mobil itu Robi lakukan dengan perjanjian tertulis? Untuk perjanjian kalau kita bilang komersilkan kendaraan mungkin agak lemah ya. Kalau dikomersilkan kendaraan. Tapi kalau saya kan memiliki mobil nih. Saya memiliki mobil yang memang di sini saya yang DP dan bulan ini juga mestinya saya yang bayar. Roni udah nggak bayar ya, gitu loh. Nah sekarang ini adalah masalahnya pertukaran ini antara Starlet sama Panther ini kok dinilai dengan uang 100 juta, saya keberatan ya. Mengingat ini masalah keluarga, mengapa Robi tidak menyelesaikannya secara kekeluargaan? Sudah dilakukan, tapi bapak atau ibu-ibu bisa lihat ya, musyawarah itu juga tidak bisa terbukti karena saya diadukan ke kuasa hukum Roni ini untuk mengambil. Jadi Roni sendiri kelihatannya nggak punya itikat baik ya. Nah ini. Batama memberikan saya tembusan bahwa kuasa hukumnya ingin mengambil BPKB mobil yang bukan miliknya. Jadi saya rasa nggak bisa musyawarah lagi ya.
Sehari setelah Robi Sianturi melaporkan peristiwa itu ke pihak berwajib, Roni Sianturi langsung menggelar konferensi pers. Dalam jumpa persnya, Roni menjelaskan bahwa laporan yang telah disampaikan oleh Robi itu sama sekali tidak benar. Bagaimana Roni menanggapi laporan kakaknya itu? Berikut penuturan Roni Sianturi. Saya nggak pernah merasa melakukan penggelapan gitu terhadap kakak saya, karena saya merasa peralihan dari mobil itu terjadi tahun 2001 ya. Ketika kami berkumpul di rumah keluarga orang tua kami di Sunter, kakak saya mencetuskan ide gini, wah aku mau ngembangin usaha nih, tapi kayaknya daripada uangku dipakai buat bayar cicilan mobil, mendingan lo ambil aja deh, lo ambil tuh mobil, terus lo terusin kreditnya, terus nanti mobil lo gue ambil, tapi lo menambahkan tambah segini lagi deh, sehingga gue nggak rugi gitu. Karena ini mobil sudah jadi milik saya harus minta file-file surat-suratnya dong, ya kan? Karena saya masih harus melanjutkan kredit gitu. Akhirnya udah setuju, dia kasih surat-suratnya ke saya. Ya udah dong, berjalan kan, saya lanjutkan kredit sampai pada 2 bulan lalu saya mau ceritanya punya satu keperluan. Terus mobil itu udahlah, daripada nggak kepake mendingan dijual, duitnya bisa dipakai hal yang lebih penting, berpikirku gitu. Aku minta ke sana, ke asuransi, bukan asuransi, apa sih, Elbatama leasing. Mas, saya mau bayar sisa lunasnya yang 3 bulan atau 4 bulan gitu, dan saya mau ngambil BPKB-nya gitu. Oh iya, tapi nggak bisa Mas, harus pakai surat kuasa. Oh, dari siapa? Dari kakak saya. Saya coba minta, nggak dikasih gitu. Oh, saya nggak pernah jual mobil itu. Waktu itu kan sifatnya adalah pinjam, tukar pinjam gitu loh. Hah? Tukar pinjam, aku bilang gitu. Yang agak sedikit tanda tanya buat saya adalah, kalau memang tukar pinjam, kenapa mobil saya yang udah di dia udah balik nama, ya kan, balik nama atas nama dia, udah balik nama atas nama dia. Nah itu kan berarti udah secara tidak langsung kan jelas dia tahu itu adalah jual beli tukar tambah. Aku pikir gini Dev, adilnya supaya win sama win, mobil itu pulangin ke saya, dan cicilan yang saya sudah bayar selama ini dari saya ambil, balikin ke aku dong, fair dong, ya kan? Sejauh ini bagaimanakah hubungan Robi dan Roni di dalam keluarga? Apakah sebelum kejadian itu mereka pernah bertengkar? Selama ini saya dengan kakak saya yang paling tua, dengan kakak saya yang nomor 2, dengan kakak saya yang nomor 3, dan saya itu hubungannya sangat baik sekali. Walaupun kita jarang berkomunikasi, tapi kita menyadari betul bahwa keinginan dari orang tua saya di hari tuanya adalah melihat anak-anaknya kompak, akur satu sama lain, dan itu yang kita jaga gitu. Nah, kalau seandainya kata ada satu di antara saudara ini ada yang 5, dimana kalau mungkin ada satu yang mencelat, mungkin seharusnya mungkin bukan saya mengimbau gitu, seharusnya mungkin yang harus dilihat adalah yang satu ini nih gitu loh. Adanya di masalah kita yang berempat sebagai kakak-kakak kok bisa akur, tapi kok yang satu ini juga kesemuanya juga rada susah akur gitu loh. Aku sendiri nggak ngerti. Kembali ke Robi, apakah Robi akan menggugat Roni sehubungan persoalan ini? Oh enggak, saya nggak sampai menggugat adik saya sendiri, apalagi orang tua saya. Walaupun tindakan mereka dari segi hukum, saya kan juga tahu sedikit. Mungkin salah ya, terlalu arogan ya. Mungkin mereka hanya angkat telepon saya, Rob bagaimana? Masalah udah selesai. Artis Elma Tiana menemukan seorang bayi perempuan berbobot 1,7 kg yang terbungkus plastik di depan rumahnya di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat tengah malam lalu. Menurut Elma, bayi itu ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan. Elma lantas membawa bayi bernama Intan itu ke Rumah Sakit Harapan Kita dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilandak. Seorang bayi perempuan berbobot 1,7 kg yang terbungkus plastik ditemukan tidak jauh dari rumah Elma Tiana di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat tengah malam lalu. Saat bayi misterius itu ditemukan, kondisi kesehatannya memang sudah sangat memprihatinkan. Diduga bayi tersebut baru saja dilahirkan oleh ibunya. Sebab tidak jauh dari tempat kejadian, ditemukan juga ari-ari sang bayi. Menyusul ditemukannya bayi mungil ini, Elma dan suaminya Fari Indarto membawa sang bayi ke Rumah Sakit Harapan Kita. Sebelumnya, pasangan ini telah membawa bayi itu ke Rumah Sakit Fatmawati. Kemudian Elma melaporkan kejadian itu ke Polsek Metro Cilandak. Ada orang yang mancing itu di depan, lagi mancing itu lelenya hilang. Pas lelenya itu hilang dia cari-cari, kebenaran dia menemukan satu kantong plastik yang bergerak-gerak. Nah kemudian dia deketin itu, ternyata ada bayi, dia lapor ke saya. Karena rumah yang paling terdekat kan saya. Saya langsung terkejut itu, hah? Itu begitu ada bayi. Mah, ini ada bayi. Kita keluar ya, kita selamatin dulu. Begitu saya lihat itu memang masih baru dilahirkan. Yang penting saya menyelamatkan nyawanya. Sebagai seorang ibu kan ngelihat
bayi digeletakin terus diliatin aja kan merasa ngapain digeletakin, udah langsung bawa aja ke rumah sakit, kita kan nggak tahu kondisinya gimana kan, mendingan diselamatin aja dulu nyawanya. Kalau orang-orang jangan nanti sidik jarinya malah kelihatan apa, udah deh.